Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa Guntur Media dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Kali ini seperti biasa ya, kalau udah Senin pagi ketemuan sama Tias, dimana lagi kalau bukan di FinTalk, Financial Talk, obrolan seputar keuangan yang seperti biasa bakal membahas topik yang menarik. Menarik banget untuk topik kita kali ini ya, mengenai kiat-kiat memulai bisnis melalui marketplace. Jadi perkembangan digital yang terjadi saat ini itu emang serba memudahkan segala bentuk aktivitas yang kita lakukan. Salah satunya juga terkait berbelanja ataupun memulai bisnis gitu ya. Dimana data ini menunjukkan aktivitas belanja masyarakat sudah bergeser dari yang dulunya offline kini berubah menjadi online. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, yang mengharuskan kita lebih banyak beraktivitas di rumah gitu ya, nggak boleh banyak-banyak keluar rumah, itu menjadikan marketplace salah satu pilihan kita untuk memulai bisnis ataupun berbelanja di marketplace, bukan untuk datang langsung ke toko gitu ya. Nah, nilai transaksi perdagangan online di tahun 2014 ini masih berkisar 25,1 triliun rupiah, dan angka ini terus meningkat tajam pastinya di tahun 2018 menjadi 108,4 triliun dan 144,1 triliun pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli secara online menjadi sangat masif dewasa ini. Dan salah satu bisnis online yang banyak digunakan adalah melalui marketplace. Nah, pastinya di Studio Kompol 38 Tias nggak sendiri, sudah ada 2 orang narasumber ya. Barangkali 2 orang ini adalah orang-orang yang suka juga belanja di marketplace. Pastinya. Atau kebetulan punya usaha di marketplace. Ada Ibu Trisna, selamat pagi Bu Trisna. Selamat pagi. Oke, dan Bu Trisna sekarang udah ngandeng temannya juga ke sini ya. Ada Bu Diota. Selamat pagi Bu Diota. Selamat pagi. Kabar sehat? Sehat. Ya, sehat. Nggak habis belanja di marketplace kan? Belum ya. Ini belum. Biasanya di awal bulan kita baru keluar ya. Sekarang udah tanggal-tanggal tua udah mulai ngirit nih. Oh, udah mulai mikirin. Ya udah di list aja dulu Bu ya. Iya. Mungkin nanti awal bulan bisa gini. Nah, kalau ngomongin marketplace, mungkin banyak dari pemirsa Radio Guntur atau Guntur Media yang masih bingung nih. Sebenarnya apa itu marketplace? Apakah sama dengan online shop atau kita berjualan online entah itu di sosial media? Bagaimana? Iya, oke. Selamat pagi Sobat Guntur. Tadi pertanyaannya Tias terkait apa sih yang dimaksud dengan marketplace ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berbisnis melalui marketplace. Dan kata Tias tadi saya menggandeng teman, betul sekali Bu Diota, dan Bu Diota ini sudah pernah ya, bahkan masih menggunakan marketplace sebagai sarana untuk berjualan seperti itu. Setuju banget ya kalau Tias tanya, ada nggak yang belum pernah belanja di online shop atau oke, kita sebut saja merek kali ya, kayak Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Mungkin hampir sebagian besar sebagai konsumen tentu saja. Dan saya salah satunya ya, Tias ya. Saya bukan berjualan, tapi saya adalah salah satu penggemar setianya gitu. Jadi hari ini cobalah kita melirik, siapa tahu memiliki ide bisnis yang bisa kita jual melalui marketplace. Apa itu marketplace sebenarnya? Market adalah pasar, place itu adalah tempat. Jadi tempat pasar, bukan seperti itu sih ya. Kalau simpelnya kita bilang marketplace itu semacam mall. Kalau mall itu ada gedungnya, kemudian kita bisa langsung berinteraksi dengan penjual secara langsung. Nah, kalau marketplace ini adalah mall yang sifatnya online. Jadi marketplace itu merupakan perantara ya. Jadi dia merupakan penyedia sebenarnya, penyedia jasa yang menghubungkan antara penjual dan pembeli gitu. Jadi pelapak istilahnya. Bedanya dengan online, kalau online itu hampir semua itu kalau kita lihat penjualnya memiliki situs sendiri, punya web sendiri gitu. Tapi kalau lewat marketplace ini ada perantaranya seperti itu. Jadi contohnya marketplace itu ya seperti kita ketahui ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli, Bukalapak, ya dan lain sebagainya ya. Jadi intinya dia adalah perantara saja. Dalam artian penjual itu nanti akan diberikan kemudahan, yaitu sistemnya tentu saja dan aplikasi pembayarannya. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh Bu Diota. Nah seperti itu. Kemudian kita juga mengenal ada 2 jenis marketplace. Yang pertama adalah marketplace murni dan yang kedua adalah konsinyasi. Tapi itu juga sistemnya sama ya, jadi marketplace itu sekali lagi adalah perantara saja sebenarnya. Oke,
Kalau yang marketplace murni ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah dia merupakan perantara yang 100%, dalam artian si pelapak ini bisa langsung berinteraksi dengan pembeli. Jadi pelapak itu hanya menyediakan sistem aplikasinya dan pembayarannya. Iya. Contohnya ya Tokopedia, Blibli, Shopee. Kemudian kalau sifatnya konsinyasi, kita lihat di sini marketplace-nya itu ikut turut dalam penjualan produk. Jadi misalkan kita yang jual produk itu sudah disiapkan seperti apa, mulai dari desainnya, mulai dari promosinya, termasuk pembayarannya juga gitu. Oke, contohnya itu seperti Salora mungkin ya. Jadi kalau pernah mendengar istilah salah satu Salora itu, nah itu adalah marketplace yang sifatnya adalah konsinyasi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita jualan di IG, kemudian di Facebook, nah itu termasuk online shop saja gitu. Jadi kita yang sendiri membuat websitenya ya, kita sendiri membuat fitur-fiturnya. Kalau misalkan IG itu kan kita yang membuat sendiri produknya, jadi langsung lah tanpa melalui perantara. Oke, bisa dibilang mall digitalnya lah untuk marketplace-nya ini sendiri gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kita berjualan di Instagram itu kan kita kadang nggak produksi barang sendiri kan, bisa jadi kita ngambil dari distributor lain gitu. Itu termasuk bisnis online sendiri berarti ya mandiri. Bukan marketplace gitu ya. Kalau dia mau gabung ke Shopee baru dia di marketplace namanya usahanya. Oke, itu penjelasan singkat awal dulu ya dari Bu Trisna. Dia sama ke Bu Diota yang katanya juga sudah berkecimpung di bisnis di marketplace ini. Boleh diceritain mungkin bagaimana cara memulai bisnis di marketplace? Ya, jadi memang marketplace ini sekarang lagi trending ya bagi pelapak yang ingin menjual produk-produknya kan gitu ya. Jadi untuk kita memilih marketplace ada banyak sekali. Salah contohnya ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Mana sih yang baik untuk kita pilih untuk berjualan? Salah satunya adalah kita cari dulu marketplace yang penggunanya atau usernya banyak. Kenapa kok pilih user yang banyak? Ya logikanya kalau usernya banyak, otomatis peluang untuk mendapatkan konsumen kan lebih besar kan gitu ya. Lalu kita bisa cari yang marketplace yang memberikan promo-promo yang besar. Karena promo-promo ini sebenarnya bukan pelapak yang menyediakan, tapi justru marketplace yang menyediakan. Jadi kayak gratis ongkir, ada promo-promo misalnya 1-1, 2-2, dan seterusnya. Itu sebenarnya bukan pelapak yang bikin promo, tapi adalah marketplace-nya. Jadi semakin banyak marketplace memberikan promo-promo, itu kan juga menguntungkan bagi si pelapak. Nah sebenarnya sih seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dipilih itu. Nah nanti ketika sudah milih, misalnya, oh saya maunya ke Shopee aja, karena ternyata pengguna Shopee terbesar nih di Indonesia, misalnya seperti itu. Itu bisa langsung misalnya daftar ke Shopee atau mungkin ke Bukalapak dan seterusnya. Nah, sebenarnya intinya sama antara pendaftaran di Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Cuma mendaftarkan akun kita, email kita, nomor HP, sama pendaftaran nomor rekening kita. Karena nanti segala transaksi biaya itu akan masuk ke marketplace-nya, bukan langsung ke kita. Nah, gitu. Jadi konsumen nanti ketika transaksi uangnya akan disimpan dulu sama si marketplace, nanti ketika barang sudah diterima oleh konsumen, nanti baru pihak marketplace mentransfer ke pelapak. Karena pelapak juga perlu memberikan buku rekeningnya untuk nanti setelah akhir transaksi bisa ditransferkan gitu ya. Nah itu sih yang pertama harus kita lihat. Nah setelah kita sudah milih mau marketplace mana, maka kita bisa mulai nih mendisplay produk kita di marketplace. Mulai dari foto dulu biasanya kan ya. Nah konsumen akan melirik biasanya foto-foto produk itu pertama yang menarik. Ya, jadi nggak asal-asalan foto gitu ya. Yang menarik, terus fotonya asli biasanya. Karena konsumen kadang gini, fotonya kelihatan bagus tapi ini barangnya asli apa enggak gitu. Kadang banyak juga pelapak yang mengambil foto dari pelapak lain, nah itu diambil untuk tokonya dia, dan juga seperti itu. Jadi kadang konsumen minta foto yang asli, itu kan lebih bagus sebenarnya untuk memberikan kepercayaan kepada si konsumen gitu ya. Nah sudah mendisplay foto, lalu kita juga perlu untuk melihat pelapak-pelapak yang lain. Kenapa perlu melihat pelapak-pelapak yang lain? Karena kita bisa lihat gimana sih membuat deskripsi produk bagi pelapak yang lain, apalagi kalau produk kita sama dengan pelapak yang lain, misalnya seperti itu. Kita juga bisa melihat harga, karena di marketplace ini persaingan harga sangat sangat kuat sekali kan gitu ya. Kadang kita nyari barang apa, misalnya baju misalnya seperti itu,
akan banyak sekali keluar dan pasti kita akan pilih adalah baju yang harganya paling murah kan gitu ya. Paling murah tapi paling bagus. Paling murah, paling bagus, ongkirnya paling murah lagi. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan kita. Jadi harga otomatis kita bisa bersaing dengan pelapak-pelapak yang lain gitu. Nah, sudah melihat bagaimana persaingan di sana, kita juga bisa lihat tentang pelayanan kita. Jadi di sana kan ada fitur chatting kan biasanya gitu ya. Kalau kita nanya, ini ukurannya berapa ya gitu. Ready nggak yang warna ini biasanya gitu. Nah, kita harus bisa memberikan pelayanan yang cepat dia di sana gitu ya. Karena kalau misalnya kita lama memberikan pelayanan, dia pasti akan lari ke pelapak yang lain biasanya gitu kan ya. Nah, sebagai konsumen juga biasanya kita seperti itu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan oleh si pelapak, harus memberikan pelayanan yang cepat, yang bagus kan gitu. Nah, nanti setelah itu pelapak juga perlu mempertimbangkan tentang ini penggunaan media sosial gitu ya. Jadi biasanya memang karena yang media sosialnya kan lebih mudah sebenarnya. Kita punya akun di Facebook, kita punya akun di Instagram, sudah bisa berjualan, buka akun di sana. Mungkin bayangannya lebih mudah dibandingkan kalau harus mendaftar ke marketplace kan gitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa dikolaborasikan antara media sosial dengan marketplace. Jadi di media sosial kita bisa kita pakai bahwa kita juga available loh di Shopee, kita available loh di Tokopedia. Nah, itu juga bisa kita gandeng media sosial kita dengan marketplace kita kan gitu. Itu juga bisa sebagai sarana promosi. Nah, yang terakhir adalah tentang ini keamanan bertransaksi. Jadi yakinkan pada konsumen bahwa ini aman transaksinya. Jadi kita tidak mungkin mengirimkan barang kalau pembeli belum transfer dan penjual tidak akan menerima pembayaran kalau si pembeli tidak menerima barang. Nah, itu juga seperti itu. Itu yang perlu diyakinkan konsumen. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sebagai konsumen juga ya, membeli di marketplace sebenarnya lebih aman ya dibandingkan kalau di online shop seperti Facebook maupun Instagram, karena kita tidak tahu nanti kita sudah bayar tapi ternyata barang nggak datang, atau misalnya kita sudah bayar pesan barang A tapi yang datang barang B misalnya seperti banyak itu. kejadian Seperti itu. Nah, sebenarnya di marketplace ini yang lebih kita bisa minimalkan dia di sana gitu. Oke, jadi banyak banget tadi ya runtutan caranya untuk kita mau masuk ke marketplace kayak gitu. Nah, apakah proses pendaftaran ke marketplace ini lumayan lama atau sebenarnya cepat banget? Ya sama seperti kita bikin akun Facebook atau Instagram ya, daftarkan akun kita, nama, nomor HP. Ya paling yang ribetnya cuma kita perlu foto aja, foto KTP sama foto diri sama nomor rekening itu aja. Itu aja sih yang agak ribetnya. Rata-rata hampir sama semua sih. Oke, kira-kira gimana cara marketplace tuh tahu kalau usaha yang kita daftarkan tuh emang benar-benar ada gitu loh? Karena kan bisa aja nih untuk orang yang punya punya usaha online di Instagram, dia bilang ada di Shopee, tapi itu gimana? Kita bisa minta akunnya. Apa nama akunnya di Shopee misalnya situ? Oh, akunnya adalah toko ABC misalnya seperti itu. Nanti kita cari di Shopee toko ABC seperti apa gitu. Jadi bisa cari by name, bisa by product bisa. Jadi misalnya produknya apa? Misalnya baju merek A, misalnya kita cari aja baju merek A, tapi cuman kalau baju merek A nanti pelapak-pelapak yang lain akan keluar ya di sana. Nah, kalau hemat kita sih, kalau misalnya kita sudah tahu Instagram atau Facebooknya, langsung aja apa nama akunnya di Shopee, apa nama akunnya di Tokopedia, langsung kita cari nama akunnya aja gitu. Oke, nah biasanya juga kalau Tias lihat tuh di marketplace, karena senang juga kan scroll, meskipun agak jarang kalau di marketplace, karena pernah punya trauma sendiri nih, beli barang apa, maksudnya nggak sesuai lah sama ekspektasi kita gitu. Nah, kok bisa sih marketplace satu sama yang lain tuh kadang produknya sama nih, yang dia tampilin display gambarnya sama, tapi harganya kok bisa beda tuh Bu? Tergantung pelapaknya lagi kembali ya. Jadi di marketplace itu kan pelapaknya banyak. Misalnya kayak saya buka akun di Shopee sama buka Tokopedia, misalnya seperti bisa jadi seperti itu. Jadi saya nggak punya cuma satu akun marketplace saja, bisa jadi dua gitu. Atau mungkin saya Bu Trisna sama-sama punya akun di Shopee menjual barang yang sama. Nah, misalnya ini persaingan harga dia di sana. Misalnya kayak baju, terutama yang lebih dimainkan harganya adalah barang-barang yang punya kualitas-kualitas tertentu ya, ada yang premium, KW1, KW2 dan seterusnya, misalnya kayak gitu. Nah, itu biasanya persaingan harga di sana. Atau misalnya jual kertas, tas kertas misalnya gitu. Tas kertas satu harganya kok bisa 2.000, 2.000 misalnya, 1.900 kok bisa berbeda-beda kan gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat deskripsinya. Yang ini yang biasanya pembeli kurang jeli biasanya ya, melihat deskripsi. Jadi deskripsi itu kita bisa lihat ukuran, terus kalau detail dia penjualnya, dia akan mengirimkan, oh kalau kertas yang 2.000 ini beratnya 200 GSM misalnya. Yang 1.000 ini yang beratnya lebih rendah lagi gitu. Jadi sebenarnya pembeli juga harus benar-benar teliti deskripsi barang. Kalau tidak ada di deskripsi penjualan barang, ya kita harus bisa chat
gitu. Bisa tanya gitu ya? Bisa tanya kepada si penjualnya. Kalau nggak direspon ya sudah lebih baik lari ke penjual lain aja gitu. Oke, jadi gitu pentingnya bertanya ya sebelum membeli. Betul. Dan membaca deskripsi produk itu yang penting. Harus teliti. Biasanya nih cewek-cewek ya suka banget ya main lihat gambar aja udah cantik, main pesan. Nah, betul. Nanti kalau udah nggak sesuai ya kayak saya lah. Oke, tadi salah satu tips juga yang Ibu katakan untuk kita memilih marketplace adalah melihat marketplace yang sering memberikan promo gitu betul. Ya. Nah, apakah itu memang benar-benar menguntungkan untuk kita pelapak yang berjualan di marketplace? Ya, betul. Sangat menguntungkan kalau saya bilang ya, karena saya contohkan, karena saya kebetulan punya akunnya di Shopee gitu ya. Jadi di Shopee kan biasanya ada promo 11, 22 dan seterusnya. 12. Nah, itu biasanya. Itu memang benar-benar menguntungkan pelapak karena ongkirnya dia gratis. Gitu. Jadi minimal belanja 0 pun gratis dan itu tidak ditanggung sama sekali sama pelapak. Jadi pelapak nggak mengeluarkan biaya apapun ya di sana gitu. Jadi kalau konsumen beli kayak sesuai dengan syaratnya marketplace-nya, ya terjadi seperti promosi itu gitu. Cashback juga gitu. Jadi kalau cashback benar-benar marketplace yang punya kuasa. Kita pelapak nggak ada. Pokoknya orderan datang, ngirim barang, ya sudah selesai gitu. Pokoknya promosi-promosi semua punya pelapak. Marketplace ya. Pelapak cuman paling bisa memberikan misalnya potongan harga misalnya gitu. Jadi untuk promo-promo tertentu harganya dari 2.000 didiskon jadi 1.500 misalnya, itu bisa. Tapi kalau promo gratis ongkir, promo yang kayak 1122 dan seterusnya itu semuanya adalah pihak marketplace tanpa dipungut biaya pun oleh si pelapak gitu. Oke, jadi sangat menguntungkan pihak pelapak dan juga pembeli. Iya. Kalau pembeli kan pasti pengen beli barang di Jakarta, tapi kok ongkirnya mahal kan gitu ya. Ya tunggu satu-satu, promo 22 dan seterusnya. Pasti biasanya seperti itu kan. Makanya pelapak pun di ajang-ajang tertentu itu, di event-event tertentu itu, dia peningkatan penjualannya di sana. Karena ada promo gratis ongkir dan seterusnya itu gitu. Iya, dan biasanya kalau udah ada promo kayak gitu tuh barang cepat habis nggak sih? Cepat habis, ya benar-benar. Barang cepat habis dan ekspedisi sangat overload jadinya gitu. Jadi buat yang beli sih ya harap sabar aja kalau misalnya pengiriman agak terlambat, karena pengemasan di penjual pun agak lumayan lama jadinya gitu karena banyaknya pesanan yang datang kan gitu. Kan sering ditampilin juga tuh ada di TikTok yang bilang ini buat kalian penggemar 11 12 harganya kayak gitu. Jadi berat banget ya di belakang gitu. Iya, betul, gitu. Kitanya mah enak nerima diskonan, kasihan pelapaknya, tapi ya kan nanti dapat cuan juga. Nah, mungkin bisa dibagi Bu strategi Ibu berjualan atau berbisnis di marketplace selama ini bagaimana? Sebenarnya berbisnis itu kita bisa update barang ya. Jadi misalnya kalau misalnya di Instagram, Facebook kan kita bisa promo tiap hari bikin postingan. Kalau di marketplace kita juga bisa update produk. Jadi per 5, kalau di Shopee ya kalau nggak salah, per 5 menit sekali itu kita bisa update produk. Jadi produk kita bisa tertampil di teratas. Jadi kalau misalnya kita nyari produk misalnya baju A misalnya seperti itu, kalau kita rajin update itu produk kita akan jadi pencarian paling atas di sana. Jadi otomatis ketika kita ngeklik baju A, lapak kita pasti paling pertama ada di sana. Itu kalau kita rajin-rajin update. Makanya biasanya sih bagi pelapak perlu banget namanya tenaga administrasi, adminnya gitu ya istilahnya ya. Jadi admin ini yang benar-benar fokus sama pengelolaan penjualan. Tapi kalau misalnya sendiri, suka usaha sendiri ya nggak masalah. Tapi ya gitu, kita harus rajin-rajin update barang supaya produk kita tertampil di paling atas di dalam pencarian di marketplace gitu. Oke, jadi harus aktif dari pelapaknya sendiri. Oke, nah kalau di marketplace Shopee deh, kalau Tias kan lebih seringnya buka Shopee gitu ya. Kan ada tuh star seller, ada juga yang nggak isi star seller. Apa emangnya yang membedakan antara pelapak yang isi predikat star seller ini? Star seller itu sebenarnya kalau dia bisa menjual dengan kriteria tertentu. Jadi setiap bulan harus menjual berapa sekian produk, itu ada syaratnya di sana. Terus tidak boleh mendapatkan rating yang 3 ke bawah. Jadi kalau misalnya ada yang dapat rating testimoni itu ya karena mungkin pengirimannya lama atau barangnya cacat kan, pembeli memberikan bintang 3, 2, 1, nah itu tidak boleh. Atau ada pengemasan barang yang terlalu lama. Jadi pengemasan barang itu kalau yang bukan pre-order itu kan harus dikirimkan dalam waktu 2 hari. Jadi kalau dikirimkan lebih dari 2 hari akan kena penalti. Nah, pelapak yang kena penalti tidak akan bisa menjadi star seller di sana gitu. Jadi kalau pelapak yang bisa mengirimkan barang tepat waktu, dia bisa jadi star seller dengan tetap dia harus bisa menjual produk dengan jumlah kuantitas tertentu itu. Oke, Ibu punya pengalaman mungkin dikasih bintang 3 sama Alhamdulillah sih sama ini belum pernah ya. Jadi alhamdulillah semuanya pelanggan puas, jadi semua bintangnya minimal 4 lah dapat ini. Karena pengiriman saya utamakan pengemasan lebih cepat kan gitu, respon juga kalau ada yang bertanya juga lebih cepat gitu, karena kadang pembeli juga
mengharapkan kan respon kita kalau misalnya nanya barang, apalagi kalau dia misalnya perlu cepat, misalnya seperti itu sangat penting banget ya dalam memberikan penilaian dari konsumen. Karena kadang kita membeli pelapak kan juga lihat testimoninya, bagus apa enggak, berapa sih dapat bintang 3-nya, berapa sih dapat bintang 2-nya, kadang gitu kan ya. Apalagi sekarang di sistem di Shopee, setiap kita memberikan penilaian ada update foto sama video kan gitu ya, ketika kita barang menerima. Itu sebenarnya juga membantu mendongkrak reputasi si pelapak juga sebenarnya kan gitu. Bagaimana sih testimoni dari pembeli, dan ketika dia buka produk sesuai nggak produknya sama gambar sama yang diterima kan, seperti itu bisa jadi referensi juga bagi pembeli, dan itu meningkatkan rating juga bagi si penjual ketika bintangnya banyak dan banyak yang membeli produk kita juga. Bagus, meningkatkan reputasi ya. Oke, jadi makanya itu penting banget buat kita kalau bisa pakai foto produk aslinya. Iya, gitu betul. Jadi biar pelanggan nggak kecewa, fotonya seperti ini, yang datang seperti ini kan kadang gitu ya. Nah itu penting juga buat menampilkan foto produk yang asli. Tapi kan biasanya banyak juga online shop yang berjualan juga di marketplace itu yang kayak nyomot gambar yang diberikan sama resellernya nih. Betul. Itu gimana tuh Bu? Memang itu lebih bagus ya kalau misalnya, walaupun misalnya kita untuk beli sepatu misalnya yang menjual sepatu merek A misalnya, bisa ambil foto dari official shop-nya gitu ya, tapi perlu juga di foto mungkin belakangnya mungkin kita tampilkan ini loh foto aslinya. Jadi penampilan depannya bagus dengan foto yang sudah didesain sebagian rupa kan gitu ya, tapi tetap kita bisa menampilkan foto asli mungkin di slide keberapanya gitu. Jadi pelanggan juga biar bisa tahu, oh memang benar loh antara fotonya yang desain bagus sama yang foto aslinya. Kadang ya itu pembeli kalau di foto sesuai dengan kan kita pakai lighting, pakai dekor dan sebagainya biar ceritanya bagus. Tapi justru pembeli kadang nggak percaya ini asli apa enggak kan gitu ya. Kadang kita udah effort banget bikin foto yang bagus, tapi ternyata dianggap bahwa itu bukan foto asli gitu. Nah juga mungkin perlu foto yang sekedar ala kadarnya gitu dan menunjukkan bahwa itu asli gitu ya. Karena sekarang orang lebih percaya kalau fotonya itu ya biasa aja. Biasa aja, betul. Kalau foto malah didesain sedemikian rupa malah ini foto aslinya enggak gitu. Karena sekarang wajah aja bisa berubah kan dengan efek, apalagi produk gitu. Ya, banyak filter-filternya ya. Banyak filter-filternya, makanya harus bukan milih pasangan aja harus hati-hati, milih produk juga harus hati-hati. Nah mungkin ada hal yang harus diperhatikan nggak sih Bu ketika kita mulai berbisnis di marketplace ini? Ya kembali tadi seperti saya bilang tadi ya, reputasi itu yang penting, menjaga kepercayaan konsumen itu yang penting kan gitu. Terus jangan sampai kita mengecewakan konsumen. Jadi ketika sudah mendapat testimoni yang nggak bagus saja sekali, kadang kalau dilihat sama pembeli yang lain, wah ini sudah dapat sekali lah istilahnya jelek reputasinya, mungkin tidak akan kembali lagi konsumennya kan gitu ya. Tuh. Nah ini juga bisa menguntungkan bagi yang punya media sosial sebetulnya. Jadi misalnya bisa jadi si pembeli ini punya media sosial kita, tapi kalau mau beli ke kita misalnya seperti saya jualan di Singaraja misalnya seperti itu, ada pembeli dari Semarang, otomatis kan kok berat ongkirnya, tapi produk ini bagus loh di sini dibandingkan dengan produk yang dijual di Semarang misalnya seperti itu. Nah itu juga bisa kita arahkan, kalau mau gratis ongkir ke lapak saya aja di marketplace di Shopee misalnya seperti itu. Jadi itu juga menguntungkan bagi kita kan gitu ya. Pembeli juga menguntungkan, oh iya beli aja di marketplace dengan gratis ongkir daripada beli di online, walaupun dia tahu produk kita juga dari online shop. Nah, selain itu juga, ini pengalaman saya pribadi ya, saya pernah kena tipu sebenarnya belanja di Facebook itu. Ini ternyata pelaku kita sering tipu-tipu. Iya, betul. Jadi ini pengalaman pribadi saya. Nah, setelah saya tahu marketplace, baru saya gini, oh ternyata lebih aman ya, karena seperti tadi. Jadi pembeli mentransfer uang dan uangnya akan disimpan oleh si marketplace gitu. Kalau pembeli tidak menerima barang, kalau pembeli misalnya ingin mengembalikan barang gitu, maka uangnya tidak akan ditransfer ke pelapak. Itu istilahnya memberikan kepercayaan pada konsumen kan ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi kalau punya media sosial itu dia ragu bener nggak ini, percaya nggak, kalau nggak terpercaya silahkan beli di Shopee aja, di marketplace saja, karena saya tidak akan terima uang kalau Anda belum menerima barang, atau misalnya saya tidak akan terima uang kalau barang tidak sesuai dengan pesanan Anda gitu. Makanya dia lari ke marketplace gitu, walaupun dia tahu produk awal saya ya dari media sosial gitu. Jadi ini mungkin yang banyak belum diketahui sama pemirsa gitu ya. Kalau ternyata kalau kita beli barang di marketplace itu nggak langsung ke pelapak uangnya. Iya betul. Jadi disimpan dulu. Jadi kalau dia pembeli sudah menerima penerimaan pesanan, nah sudah diklik itu, baru uangnya ditransfer ke pelapak. Gitu. Jadi ditahan dulu. Jadi gitu makanya ini kiat juga bagi pembeli ya. Kalau belum menerima barang, jangan klik pesanan diterima.
Gitu. Jadi terus kalau misalnya sudah terima barang tapi ternyata tidak sesuai, misalnya beli barang A warna merah, ternyata datang warna biru misalnya, kan tidak sesuai. Itu juga jangan diklik, ajukan aja pengembalian, di retur. Uangnya tidak akan kembali ke pelapak. Gitu. Jadi uangnya tetap disimpan oleh si marketplace, nanti kalau si pelapak setuju untuk meretur barang, nanti akan diretur barangnya. Nah, itu tanpa biaya juga. Jadi kita pembeli tidak memberikan ongkos kirim lagi. Cuma kan ditanggung oleh marketplace gitu. Sama-sama enak gitu ya, lah. Betul. Ya, nanti kalau udah clear semua, baru uangnya ditransfer ke pelapak gitu. Gitu. Jadi agak ribet juga ya, nggak bisa langsung kita nerima cash. Kalau kita offline kan langsung nerima gitu. Tapi lebih aman bagi sisi pembeli kan gitu ya. Bener banget. Nah sebelum Ibu membuka bisnis di marketplace, apakah sebelumnya pernah berbisnis via offline juga kah? Kalau offline enggak. Online. Mulai dari Okay. Facebook, Instagram saya itu, terus saya mulai coba ke marketplace gitu. Ternyata lebih menguntungkan juga. Jadi dua sisi ini, baik online shop maupun marketplace, ternyata bisa saya gabungkan gitu ya, sama-sama saling menguatkan gitu. Nah kira-kira itu menguntungkan nggak sih? Maksudnya adalah waktu Ibu masuk marketplace, apakah langsung banyak yang berminat atau mungkin perlu beberapa minggu atau beberapa bulan baru? Memang perlu waktu ya, karena kan kita belum punya testimoni, kita belum punya reputasi dari pembeli, kan itu memang perlu waktu. Makanya biasanya pelanggan-pelanggan saya di media sosial saya arahkan beli di marketplace supaya saya dapat testimoni dia di sana, gitu. Jadi saya arahkan sana, mumpung gratis ongkir loh ini, misalnya pembeli dari pasar saya arahkan ke marketplace. Jadi mereka menguntungkan karena gratis ongkir, saya menguntungkan karena dapat feedback, dapat reputasi dari pembeli. Nah, setelah dapat reputasi, barulah mulai bermunculan pelanggan-pelanggan di luar Bali, misalnya seperti itu. Itu akan menguntungkan sekali sebenarnya. Jadi semuanya perlu waktu. Ya, gitu betul. Ya, nggak ada yang instan ya. Mie aja harus direbus dulu, gini, apalagi untuk jualan gitu. Makasih Bu Diota. Nanti Tias bakal tanya-tanya juga ke Bu Trisna gitu ya, karena pastinya Tias yakin banyak pemirsa Guntur Media juga yang sering berbelanja di marketplace, apalagi di tengah situasi seperti sekarang gitu ya, pandemi kayak gini, jadi susah kemana-mana. Makanya kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang pingin memulai bisnis di marketplace, bisa langsung telepon ke 23455 di sesi kedua nanti. Tapi kita break iklan sejenak karena ada beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.